Peringati Hari Industri Pertahanan Nasional, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Ali Abdullahi mengunjungi fasilitas produksi rudal bawah tanah. Rekaman yang dirilis oleh televisi pemerintah Iran, Abdullahi menerima pengarahan dari pelaksana tugas Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Said Majid Im Al-Reza. Arahan diberikan di fasilitas produksi rudal bawah tanah yang tetap beraktivitas meski di bawah ancaman serangan Amerika Serikat. Dalam kunjungannya, staf angkatan bersenjata Iran juga memuji kemampuan produksi senjata yang diklaim kualitasnya terus meningkat. Jumlah senjata pun terus ditambah untuk menghadapi perang dengan Israel dan Amerika Serikat yang terus berlarut. به فضل الهی با همت کارکنان و مدیران عالی وزارتخانه توانسته خیلی بهتر از گذشته تجهیزاتی تولید کنه که هم قابلیت‌های بهتری دارن و از کیفیت بالایی برخوردارن، هم به لحاظ کمیت هم بسیار بیشتر از گذشته تونستن این رو به مرحله تولید برسونن. Jajaran petinggi militer Iran menggelar rapat besar. Dalam pertemuan ini, Iran menuduh lembaga internasional dan organisasi HAM telah gagal dalam menangani konflik. Selain dihadiri oleh petinggi militer Iran, pertemuan juga dihadiri oleh sejumlah atase militer asing. Dalam pertemuan yang digelar di Teheran, Brigadir Jenderal Said Majid Al-Reza bersumpah untuk memberikan biaya dengan nilai fantastis kepada setiap agresor. Iran pun tak gentar menghadapi ancaman lawan-lawannya. Iran optimis mampu menangkal semua serangan yang akan dilancarkan ke negaranya. Iran juga menuduh lembaga-lembaga internasional dan organisasi hak asasi manusia dunia telah gagal selama konflik lantaran pelanggaran hukum internasional terus terjadi baik di Irak, Lebanon, dan Gaza. ما بر این باوریم که بازدارندگی مؤثر نه از طریق تهاجم بلکه از طریق ایجاد هزینه‌های غیرقابل تحمل برای متجاوز و تضمین پاسخ قاطع و عدم تکرار آن بنا شده است و ما این مفهوم را در این جنگ به کار گرفتیم. دو جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی و زیر پا گذاشتن تمامیت قواعد و اصول اخلاقی انسانی و حقوق بشردوستانه حکایت از فروپاشی و ناکارآمدی نهادها و سازمانهای بین‌المللی دارد. این اتفاقات به وضوح بی‌خاصیتی و ناکارآمدی نهادها و سازمانهای بین‌المللی و حقوق بشر را برجسته نمود. بی تردید چنین وضعیتی زنگ خطر جدی برای جامعه جهانی به شمار. Sementara itu pemirsa, kebakaran hebat terjadi di depot penyimpanan bahan bakar di kawasan Tanjaro dekat kota Sulaimaniyah, Irak. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun puluhan orang alami luka bakar. Kebakaran disertai ledakan hebat terjadi di gudang penyimpanan bahan bakar di kawasan industri Tanjaro. Kebakaran terjadi di lokasi pasokan bahan bakar utama di Provinsi Sulaimaniyah. Kebakaran terjadi sekitar tengah malam dan cepat menyebar. Kebakaran juga memicu ledakan di sejumlah tangki dan truk tangki yang berisikan bensin serta solar. Media Irak menyebutkan sekitar 38 truk tangki ikut terbakar. Lebih dari 3 juta liter bahan bakar hangus terbakar. Api juga merembet ke pabrik aspal yang berada di dekatnya. Besarnya api membuat warga sekitar panik. Api pun bisa dilihat dari jarak hingga 60 km. Hingga kini, petugas masih terus menginvestigasi penyebab kebakaran. Perang di Timur Tengah semakin meluas. Iran mengancam akan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Eropa. Iran mulai pertimbangkan serangan terhadap fasilitas militer Amerika Serikat di Eropa. Nantinya, serangan akan difokuskan pada fasilitas militer AS di Eropa bagian selatan dan tenggara. Tindakan ini akan diambil bila AS terus menyerang Iran.
Salah satu yang menjadi target adalah Bulgaria yang telah menyetujui penggunaan pangkalan udara Besmer untuk pesawat pengisian bahan bakar AS. Bulgaria pun telah bersiap menghadapi serangan Iran. Отношение на базата в Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили като мерките, които сме предприели са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента. Tak hanya itu, serangan yang menewaskan 3 personel militer AS menjadi bukti kemampuan Teheran menyerang target dalam jarak jauh. Uni Emirat Arab pasang sangkar raksasa di sekeliling tangki minyak. Sangkar dipasang untuk melindungi dari serangan drone. Uni Emirat Arab memperkuat perlindungan infrastruktur energi mereka. Tangki penyimpanan minyak dan bahan bakar dilindungi struktur baja besar berbentuk sangkar. Sangkar ini dipasang di atas dan sekeliling tangki minyak termasuk di dekat Bandara Internasional Dubai. Langkah ini diambil sebagai pertahanan dari serangan drone kamikaze. Pembangunan pelindung ini sudah dimulai sejak Mei 2026. Ya pemirsa, Uni Emirat Arab mengirimkan lebih dari 25.000 tas sekolah lengkap dengan perlengkapan alat tulis dan buku untuk anak-anak di Gaza. Inisiatif ini sebagai dukungan untuk menghidupkan kembali sektor pendidikan di Gaza sekaligus bertepatan dengan Hari Kemanusiaan Sedunia. Lebih dari 25.000 tas sekolah dan perlengkapan alat tulis dikirim ke Gaza, Palestina. Diinisiasi oleh Asosiasi Amal Syarjah bekerja sama dengan Operasi Sival Rus Night 3 untuk membangkitkan kembali sektor pendidikan di Gaza yang sudah hampir mati. يسرنا اليوم بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية إطلاق مبادرة بالعلم نرتقي التي تهدف إلى توفير المستلزمات التعليمية للشباب والأطفال في قطاع غزة. هذا يمكنهم من استعادة حياتهم الطبيعية والعودة إلى المدارس وممارسة حرية الحياة اليومية. اليوم مبادرات عملية فارس الشام مستمرة. اليوم المساعدات الإماراتية شكلت نسبة 46% من إجمالي المساعدات حول العالم وبكلفة تقدر 3.9 مليار. هذا الرقم يعكس مدى استمرارية دولة الإمارات بالوقوف إلى جنب الأشقاء في قطاع غزة. اليوم حمولة الطائرة 60 طن من المستلزمات التعليمية كالحقائب والأقلام ووسائل التدريب. كل الشكر والتقدير إلى جمعية الشارقة الخيرية لتقديمهم هذه المبادرة. Kantor berita Emirates, WOM, melaporkan bahwa bantuan ini diterbangkan dari Bandara Internasional Sharjah menuju Al-Rish di Mesir sebelum akhirnya dikirim ke Gaza. Ya pemirsa, 4 turis Zionis Israel mengintimidasi seorang pekerja kafe dan merusak karya seni Palestina di Islandia. Rekaman CCTV menunjukkan sekelompok penjahat perang memasuki Lava Suite and Cafe di Keflava, Islandia 15 Agustus lalu. Warga apartheid ini kemudian menyatakan kebenciannya terhadap karya seni bertema Palestina kepada karyawan kafe. Tanpa izin karyawan kafe, salah satu dari kelompok tersebut mencopot karya seni Palestina tersebut dari dinding. Karya seni itu sendiri menampilkan peta Palestina di samping slogan dari sungai ke laut Palestina akan merdeka. Para pemilik kafe mengatakan bahwa insiden tersebut telah dilaporkan kepada polisi Islandia.